Ya, lantas mengapa Presiden Joko Widodo harus serius menjawab tudingan-tudingan mengenai persoalan di pemilu 2024 yang dialamatkan kepadanya? Kita akan mengulasnya bersama dengan tenaga ahli utama KSP, Ali Mohtar Ngabalin, dan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bang Ray, Bang Ali, selamat malam. Malam, Bung. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Anda dulu, Bang Ali. Bang Ali, kenapa Presiden harus terusik dengan tudingan atau tuduhan soal istana mengintervensi proses verifikasi parpol di KPU? Bang Ali. Ya, sejak periode pertama kan tuduhan-tuduhan itu bukan barang baru kan. Sudah beberapa kali sering terjadi dan tuduhan itu dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo. Tapi kalau kemarin itu kan konteksnya, ingat baik-baik bahwa kan beliau sedang berpidato di depan pimpinan dan kader partai Hati Nurani Rakyat. Jadi konteksnya juga memang harus dilihat sambil memberikan membagi pengalaman terkait dengan apa-apa yang dihadapi menjelang pemilu. Pemilunya baru nanti 2024, tapi sekarang terkesan seperti seminggu lagi akan terjadi pemilu. Jadi wajar bagi seorang kepala negara, kepala pemerintahan kemudian mengingatkan partai-partai politik, termasuk Hanura dan pada waktu itu juga di Partai Golkar. Jadi saya kira normal dan biasa saja bagi seorang kepala negara dan Pak Jokowi yang mengalami hal yang sama sejak awal beliau memimpin Republik Indonesia, kan itu sudah sering terjadi dan dituduh, dialamatkan macam-macam gitu. Bang Ali, saya kutip ya kata Pak Jokowi yang disampaikan di Hanura. Yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu istana ikut campur. Menurut Anda siapa sih yang dimaksud Presiden? Yang nunjuk istana itu siapa? Ya, umpama kemarin ada partai yang tidak lolos di KPU, kemudian pagi, siang, sore, malam, nggak tahu di mana tempat berteriak sesuka seenak perutnya, kemudian menuduh ada kekuatan besar dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau umpama sampai di kuping kami, sampai di kuping Presiden juga, termasuk ada tuduhan tentang ada intervensi kekuatan besar, kekuatan istana, kekuatan presiden, lain-lain. Wajar saja kan kalau presiden menyampaikan itu di depan pidato beliau, di depan Hanura, di depan partai politik. Jadi kita mesti lihat dalam konteks seperti itu supaya tidak di framing ke sana kemari. Tapi nyata kan, saya kira Metro juga tahu benar bahwa bagaimana komentar ketua umum partai yang tidak lolos itu kemudian sesuka dan sesuka seenak perutnya berteriak kemana-mana. Saya ke Bang Ray, apakah harus Presiden menyampaikan mengenai keresahannya itu bahwa istana kerap dikambing hitamkan khususnya mengenai pemilu 2024 konteksnya verifikasi parpol begitu? Iya, itu artinya apa yang dilakukan oleh katakanlah media massa ataupun keributan sosial yang tumbuh dalam 2-3 hari ini mendapat respon yang cukup serius bagi Presiden. Tetapi saya kira itu juga bukan tanpa alasan kalau Presiden tiba-tiba menyambut berbagai isu yang muncul di luar yang seolah-olah mengarahkan penunjuk kepada Presiden berada di belakang berbagai sengkarut penetapan peserta partai politik. Pertama tentu karena riak-riak sebelumnya yang menunjukkan kepada kita kecenderungan Presiden untuk menyebut 1 atau 2 kandidat sebagai calon presiden. Dari situ orang mulai tiba-tiba merasa bahwa Presiden ini seperti tidak berdiri netral terhadap pelaksanaan Pilpres 2024 yang akan datang. Yang kedua adalah soal isu yang tadi disebutkan mengarah kepada perpanjangan masa jabatan ataupun 3 periode dan seterusnya, itu yang keseluruhan isu itu sebetulnya bersumber dari istana. Meskipun belum tentu itu diketahui oleh Presiden, tapi sumber-sumbernya itu dari kalangan istana gitu ya. Nah, yang ketiga adalah orang juga mencermati proses penetapan peserta partai politik yang kemarin, yang memang menimbulkan kontroversi sampai sekarang. Karena sampai sekarang kan belum dijawab dengan tegas apakah memang partai-partai yang disebutkan itu layak dan patut lolos ataupun tidak, kalau dikaitkan dengan misalnya penemuan-penemuan atau temuan-temuan berbagai kawan elemen civil society atau media di lapangan gitu. Nah, tentu dalam hal ini muncul pertanyaan, apa sih sebetulnya kepentingan KPU bila mana misalnya
betul-betul ada peristiwa yang semestinya tidak lolos jadi lolos gitu. Nah orang tuh nyari-nyari karena tidak mungkin orang melihat ada kepentingan secara spesifik dari KPU kecuali kepentingan itu beririsan dengan kepentingan yang lebih besar dari sekedar kepentingan orang per orang di KPU gitu. Dan tentu saja kepentingan besar ini tetap akan mengarah kepada istana gitu ya. Dan yang keempat, salah satunya menurut saya adalah soal bagaimana orang membaca independensi KPU. Sebab peristiwa pemilihan mereka dan sampai sekarang belum menunjukkan kepada publik satu sikap yang betul-betul independen dalam perihal pelaksanaan pemilu ini. Saya kira dari 4 faktor ini, mengapa tiba-tiba berbagai peristiwa khususnya terhadap penetapan peserta pemilu yang terjadi kemarin itu mengarah kepada istana. Dan saya kira ada faktor kelima, khawatir presiden kalau kemudian ini memang dibiarkan isu ini akan terus mengarah ke istana, mungkin berbagai peristiwa yang terjadi nanti pada tahapan-tahapan berikutnya ya tentu akan diarahkan kembali kepada istana, dan itu bisa menimbulkan ketidakstabilan politik karena terjadi semacam ketidakpercayaan terhadap hasil pelaksanaan pemilu secara keseluruhan gitu ya. Bang Ali, kita harus ingat ya 2019 yang lalu hasil yang tidak dipercaya itu juga menimbulkan berbagai pertentangan yang cukup keras di tengah masyarakat gitu. Oke, baik. Bang Ali, faktanya memang ada laporan dugaan manipulasi verifikasi parpol yang dilakukan oleh KPU dan isu ini masih terus bergulir meskipun KPU sudah membantahnya. Tanggapan Anda? Iya, 2 hal perkaranya. Kalau Anda punya data, bilang sama mereka, tunjuk hidungnya. Mana data-data, mana dokumen apa yang dia miliki. Jadi orang itu jangan menyebarkan fitnah sesuka hatinya. Makanya dari awal itu mempersiapkan diri, partai, dan lain-lain sebagainya. Supaya kalau ada masalah, jangan kau tuduh orang dengan segala sesuka hatimu. Gitu. Jadi dia harus pakai dokumen dong. Kalau Anda tidak pakai dokumen itu artinya Anda memfitnah, menyebarkan berita hoax, membuat gaduh ini republik. Kan pakai data dong bicaranya. Di mana dia punya data, link apa yang dia temukan. Masalah apa yang mana? Mana orang yang bisa bersaksi di depan publik? Supaya jangan dikit-dikit orang itu dituduh, orang itu dikambing hitamkan sesuai dengan jalan pikirannya. Jadi manusia itu masa begitu sih berulang-ulang kali membuat masalah terus melulu sih? Kok tidak ada satu perubahan dan kesadaran untuk bisa lebih baik dalam membuat pernyataan atau lebih baik dalam mengungkapkan satu perkara? Kalau dia tidak pakai data itu artinya dia memfitnah orang. Tahu nggak itu ancaman fitnah di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam? Bagaimana dahsyat kejamnya orang itu difitnah, diadu domba. Baik. Kita tunggu nanti prosesnya di DKPP, Bang Ali. Bagus, supaya bisa mendidik rakyat ini, gitu loh. Oke, baik. Tidak hanya kemudian mengenai persoalan verifikasi parpol, Presiden juga merasa dikambing hitamkan apabila ada koalisi parpol yang gagal terbentuk. Nah, siapa yang dimaksud kita akan bahas itu saja. Dapur saja, jangan kemana-mana. Kami akan kembali. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana. Padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti mungkin untuk Pilpres nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut Pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa
4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang, nggak ngerti kita. Ya kalau hanya 2 pasang berarti yang lain kan nggak bisa ikut. Ya, saya akan langsung ke Bang Rey. Bang Rey, kenapa Presiden terlihat khawatir? Bukankah belum ada koalisi yang permanen sebetulnya? Iya, saya kira salah satu mengapa Presiden sekarang bereaksi terhadap isu soal istana di belakang berbagai peristiwa yang terakhir ini, karena juga Presiden memiliki kekhawatiran isu itu akan berkembang ke soal yang lebih krusial, yaitu soal bubar tidaknya koalisi, jadi tidaknya seseorang jadi calon presiden atau tidak jadi presiden. Nah, itu artinya kita tidak tahu apakah memang kekhawatiran presiden ini sebetulnya menggambarkan situasi yang akan terjadi di masa mendatang atau tidak, di mana misalnya berbagai koalisi partai politik akan bubar atau ada kandidat calon presiden yang sudah diusung tiba-tiba tidak mendapatkan partai politik dan seterusnya itu gitu. Nah itu kita tidak tahu. Nah cuman nanti akan kita lihat juga lah. Cuma menurut saya ungkapan presiden yang sekarang ini untuk menyampaikan bahwa beliau tidak berada di dalam berbagai peristiwa yang terjadi di dunia politik. Nah cuma kan kita sudah juga mengerti dan paham realitas politik kita itu juga tidak semanis realitas di ucapan gitu ya. Hal-hal yang terjadi dalam praktek itu bisa berbeda dengan hal-hal yang diucapkan. Bisa saja mengatakan saya nggak terlibat, tetapi jejaring yang bersangkutan bergerak sedemikian rupa untuk melakukan katakanlah penggagalan koalisi, penggagalan calon presiden dan seterusnya itu gitu ya. Karena tentu saja presiden secara langsung tidak akan melakukan itu, tetapi presiden dengan jejaringnya tentu bisa bergerak sedemikian rupa yang kalau dikait-kaitkan langsung dengan presidennya mungkin nggak akan ketemu gitu. Nah itu juga menurut saya seperti presiden punya kecenderungan terhadap calon-calon tertentu, tentu presiden nggak menyampaikannya secara langsung, tetapi berbagai indikasi-indikasi, berbagai gerakan-gerakan yang dilakukan oleh jejaringnya menunjukkan bahwa presiden punya kecenderungan terhadap salah satu kandidat tertentu. Saya kira ada 2 pokok masalah dalam situasi yang seperti ini ya. Tentu selain apa yang tersirat akan berbeda dengan yang tersurat dan seterusnya itu juga ada soal trust publik terhadap Pak Presiden gitu. Nah, mengapa trust publik itu kelihatan agak rendah terkait dengan tahapan pelaksanaan pemilu ini? Saya kira itu lagi-lagi tidak datang ujuk-ujuk ya. Itu juga bisa muncul dari berbagai peristiwa yang terjadi sebelumnya. Misalnya Presiden mengakui tidak akan melakukan revisi Undang-Undang KPK, kenyataannya terjadi. Presiden menyatakan supaya hasil dari fit and proper test yang dilakukan oleh badan rekrutmen kepegawaian untuk tidak dipakai, kenyataannya tetap dipakai oleh pemerintah untuk mengesahkan ya staf-staf di KPK dan seterusnya. Jadi ini ucapan yang sering kita lihat antara teks dengan realita itu 2 hal yang berbeda dan selalu akan begitu saya kira, di mana presidennya kelihatan berdiri di satu segi tapi praktek yang terjadi adalah segi yang lain. Jadi kalau ada sekarang semacam perhatian terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam pemilu ke arah istana, yaitu saya kira juga mendapatkan basis legitimasinya pada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya gitu. Dan oleh karena itu, ya, kalau saya mau mengatakan ya sebaiknya memang presiden tidak perlu juga buru-buru mengatakan bahwa seolah-olah yang ditetapkan oleh orang fitnah itu, tapi ini juga semacam introspeksi kepada presiden agar juga betul-betul memperlihatkan wajah netralitasnya di dalam pelaksanaan pemilu, misalnya tidak lagi ujuk-ujuk mengatakan calon presiden, kepala rambut, macam-macam dan seterusnya itu yang orang mengasosiasi pada menjawab orang-orang tertentu gitu. Ya, Bang Ali, mau menanggapi ada indikasi sebetulnya yang mungkin menjadi penyebab kenapa kemudian publik mengurus negara dengan peristiwa-peristiwa politik. Apakah politik orang bernegara dengan partai-partai politik itu tidak semudah membalik telapak tangan, tidak seperti apa yang dijelaskan oleh Brother Rai tadi. Artinya kalau apa yang dikemukakan oleh presiden itu dari awal, iya, karena faktanya ada faktanya orang yang tidak lulus partai politik, kemudian orang lain yang difitnah, orang lain yang dituduh.
Kan begitu logikanya. Makanya tadi Presiden kan bilang, nanti nih ada capres nih, ada calon nih. Wajar kan kalau dikemukakan itu lebih awal. Kalau kita lagi setback ke belakang tentang beberapa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Presiden seperti yang tadi dikemukakan oleh Rai, tentu Rai di luar, jadi tidak bisa melihat perkara-perkara secara langsung. Menyelesaikan satu perkara negara itu tidak bisa menyelesaikan seperti hitam putihnya kita melihat dari luar, tidak. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi penting bagi sebuah kestabilan nasional, kestabilan keamanan, kestabilan politik itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden. Tapi kalau dalam konteks seperti yang dikemukakan oleh Presiden itu kan ada fakta, ada nyata. Sehingga dari awal Presiden harus ingatkan, kalau orang mau jadi calon presiden maka dia harus mempersiapkan 1, 2, 3 bla bla, ada regulasinya. Bagaimana partai politiknya dia harus siap, bagaimana dia harus menyiapkan kampanyenya dengan baik. Ya, Bang Ali, bagaimana tapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang kemudian mengatakan rambut putih ini cocok untuk jadi presiden itu merupakan rangka penyelesaian kerja-kerja proyek-proyek nasional yang dilakukan oleh Presiden, maka Presiden tidak ikut serta pada apa yang dilakukan oleh partai politik terhadap langkah-langkah menyongsong pemilu 2024. Itu clear, nyata, fakta. Supaya kita itu tidak ikut menyebarkan fitnah, ikut menyebarkan kemudian menuduh orang dengan berbagai macam penilaian yang sama sekali kita tidak tahu apa duduk perkaranya. Itu loh. Baik. Kita akan tunggu nanti proses di DKPP dan kita juga berharap semoga kemudian KPU juga tetap independen. Terima kasih Bang Ali, terima kasih Bang Ray. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.